Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Tiamat Kanista Purba, kelas DAR 1B dengan NIM 0320222093. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria dan wanita. Yang pertama, sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita ini terbagi menjadi dua organ, yaitu organ eksternal dan internal. Pertama-tama saya akan membahas tentang organ eksternalnya. Labia mayor terletak di bagian ini. Labia mayor terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Labia mayor terisi oleh jaringan lemas. Labia mayor memiliki panjang yang 7-8 cm, yang lebarnya 2-3 cm, dan tebalnya 1-1,5 cm. Labia mayor ini berfungsi untuk melindungi labia minor, meatus urinarius, dan lubang vagina. Labia minor ini terletak di bagian sini. Labia minor ini merupakan lipatan tipis setelah labia mayor dan terletak antara dua labia mayor. Labia minor ini merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berbulu. Banyaknya pembuluh darah membuat labia minor berwarna merah kemerahan. Apabila ada stimulus antara emosional dan fisik, maka labia minor akan membengkak. Ruangan antara labia minor disebut dengan vestibulum. Nah, yang ketiga, klitoris. Klitoris terletak di sini. Klitoris adalah organ berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6x6 mm dan terletak di bawah arkus pubis. Ujung badan klitoris disebut dengan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Klitoris ditutupi oleh lapisan epidermis yang kaya akan saraf sensorik. Kelima, himen terletak di sini. Himen merupakan lipatan tertutup mukosa sebagian bersifat elastis sehingga mudah robek. Himen berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke lubang vagina. Selaput darah tidak menjadi penanda wanita perawan atau tidaknya. Nah, yang selanjutnya uretra. Uretra terletak di sini. Uretra pada wanita, panjang uretra sekitar dari 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembungkus vagina. Sepanjang uretra disusun oleh sel epitel bertingkat kolumnar, kemudian sel bertingkat pipih di dekat lubang keluar, dan terdapat kelenjar uretra kecil yang menghasilkan lendir untuk melindungi epitel dan urin yang korosif. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita bagian internal. Yang pertama itu vagina yang terletak di sini. Vagina itu merupakan saluran yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh yang terletak di belakang kandung kemih. Lebih rendah dari rahim yang berfungsi sebagai jalur akses sperma untuk menuju rahim. Yang kedua itu uterus atau rahim, yang letaknya di sini. Uterus atau rahim ini adalah organ otot yang berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak antara kandung kemih dan rektum. Uterus ini berfungsi untuk menampung sel telur, dibuahi sampai janin siap untuk dilahirkan. Baik, saya akan lanjut ke tuba falopi. Tuba falopi ini yang terletak di sini. Tuba falopi ini adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameternya 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dengan rahim, yang berfungsi sebagai tempat perjalanannya sel telur dari ovarium menuju rahim dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Selanjutnya ovarium, yang bagian ini ovarium. Nah, ovarium ini atau indung telur adalah kelenjar kelamin yang memiliki dua ovarium yang berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Baik, saya akan lanjut ke endometrium yang letaknya di sini. Nah, endometrium ini adalah lapisan terdalam dari rahim atau uterus. Endometrium ini menjadi tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Endometrium merupakan salah satu organ vital
vital dalam sistem reproduksi wanita yang berperan penting dalam siklus menstruasi dan masa kehamilan. Endometrium ini terbentuk dari jaringan-jaringan yang terangkai menjadi lapisan dinding rahim dari lapisan terluar hingga lapisan terdalam. Fungsi dari endometrium ini selama masa kehamilan adalah memberikan nutrisi atau zat-zat yang berguna bagi pertumbuhan janin melalui kelenjar-kelenjar dan pembuluh darah yang terdapat pada endometrium. Yang selanjutnya serviks atau leher rahim. Nah, serviks atau leher rahim ini adalah bagian rahim yang terhubung ke bagian vagina. Fungsinya adalah untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Serviks juga berfungsi melindungi rahim dari bakteri dan benda asing dari luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria. Yang pertama, skrotum. Skrotum merupakan pembungkus testis di mana penurunan testis ke dalam skrotum suhu testis lebih rendah 20 derajat Celcius dari suhu tubuh. Dinding skrotum terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu bagian luar, yaitu berupa kulit tipis relatif tanpa bulu dan mengandung kelenjar keringat. Yang kedua, tunika dartos, bagian yang melekat pada kulit yaitu berupa otot-otot halus. Nah, yang ketiga, lapisan jaringan keringat. Yang keempat, membran serous merupakan dasar dari dinding skrotum. Nah, yang selanjutnya testis. Testis terletak di bagian sini. Testis merupakan saluran-saluran yang melilit-lilit yang dikelilingi oleh jaringan yang disebut dengan tubulus seminiferus atau tempat terbentuknya sperma. Testis berfungsi memproduksi sperma atau disebut dengan spermatozoa dan memproduksi hormon seks pria seperti testosteron. Selanjutnya dapat kita lihat epididymis yang ini. Epididymis merupakan saluran ductus efferens bersatu yang berkelok-kelok. Saluran ini menempel pada testis. Sperma membutuhkan waktu 20 hari di epididymis yang panjangnya hampir mencapai 6 meter. Selama perjalanan sperma di epididymis, sperma menjadi motil dan mendapatkan kemampuan untuk membuahi. Lapisan otot saluran ini makin tebal ke arah ekor. Ini sesuai dengan fungsi epididymis untuk mendorong sperma menuju ke vas deferens. Yang selanjutnya, vas deferens dapat kita lihat ini. Vas deferens ini merupakan saluran berotot yang keluar dari ekor epididymis menuju ke uretra. Terjadi pelebaran saluran yang disebut dengan ampula. Di akhir saluran ampula akan bersatu dengan saluran vesikasi seminalis membentuk saluran kecil yang disebut dengan ductus ejakulasi. Ductus ini masuk ke dalam prostate dan bermuara pada uretra. Akan bermuara di sini. Saluran uretra di samping merupakan saluran ekskresi juga sebagai saluran reproduksi. Kelenjar vesikulasi dapat kita lihat di sini menyumbang 60% total volume semen. Cairan dari vesikasi seminalis ini mempunyai sifat kental kuning dan alkalis atau basa. Cairan ini mengandung mucus, gula fruktosa atau sumber energi bagi sperma, enzim pengkoagulasi, asam askorbat dan prostagian. Yang selanjutnya kelenjar prostat yang ini semen cukup besar mensekresikan secara langsung melalui saluran kecil. Cairan ini mempunyai sifat encer seperti susu dan sedikit asam serta mengandung enzim antikoagulan atau seminin atau sitrat atau nutrien
bagi sperma. Kelenjar ini merupakan permasalahan bagi laki-laki yang berumur di atas 40 tahun ke atas, karena pada umumnya terjadi pembesaran kelenjar prostat atau non-kanker. Biasanya diatasi dengan pembedahan atau dengan obat-obatan mengandung gonadotropin yang dapat menghentikan aktivitas dan ukuran kelenjar prostat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.